Halo teman-teman, kami akan membahas tentang Force Field Analysis. Perkenalkan, saya Sona Nurhalisah. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Sipa Ajahra. Dan saya Risna Agistiara. Yang pertama akan dijelaskan oleh Siva, yang kedua oleh saya sendiri, dan yang terakhir Risna. Dalam dunia organisasi, perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi, baik di pemerintahan, dunia pendidikan, pelayanan publik, maupun perusahaan. Perubahan muncul karena perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan zaman. Namun, perubahan tidak selalu mudah dilakukan. Ada kekuatan yang mendorong perubahan dan ada pula kekuatan yang mencoba menahannya. Untuk memahami dinamika perubahan ini, terdapat sebuah metode analisis yang sangat dikenal, yaitu Force Field Analysis atau sering disebut analisis medan kekuatan. Dalam video ini kita akan mempelajari konsep, langkah-langkah, hingga contoh penerapannya secara lengkap. Siapa sih Kurt Lewin itu? Kurt Lewin adalah ilmuwan yang memperkenalkan pertama kali Force Field Analysis. Ia dikenal sebagai bapak psikologi sosial modern karena banyak meneliti perilaku manusia dalam kelompok dan organisasi. Pada tahun 1947, Lewin menjelaskan bahwa setiap keadaan dalam sebuah organisasi sesungguhnya adalah hasil tarik-menarik antar dua kekuatan, kekuatan yang mendorong perubahan dan kekuatan menghambat perubahan. Menurutnya, untuk memahami sebuah perubahan, kita tidak hanya melihat apa yang ingin diubah, tetapi kekuatan yang ingin bekerja di baliknya. Konsep inilah yang menjadi landasan utama Force Field Analysis. Selanjutnya kita akan membahas konsep keseimbangan. Lewin menggambarkan organisasi sebagai sebuah kondisi yang selalu berusaha mencapai keseimbangan. Keseimbangan ini dipengaruhi oleh dua arah kekuatan yang saling bertentangan. Ketika kedua kekuatan ini sama kuat, organisasi berada dalam situasi stabil dan perubahan sulit terjadi. Namun ketika salah satu kekuatan lebih dominan, keseimbangan tergeser. Jika kekuatan pendorong lebih besar dibandingkan penghambat, maka perubahan akan lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, bila kekuatan penghambat lebih kuat, perubahan akan terhalang atau bahkan gagal total. Disinilah Force Field Analysis membantu kita melihat kondisi sebenarnya. Lalu kita akan membahas tentang driving force. Driving force atau kekuatan pendorong merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi. Driving force biasanya datang dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Contohnya adalah perkembangan teknologi digital yang menuntut organisasi lebih cepat beradaptasi, tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan lebih mudah dan lebih cepat, kebutuhan organisasi untuk bekerja lebih efisien, hingga dorongan dari pimpinan agar organisasi melakukan inovasi. Faktor-faktor ini menciptakan tekanan positif sehingga organisasi cenderung ingin bergerak ke arah perubahan. Di sisi lain terdapat restraining force atau kekuatan penghambat. Kekuatan ini adalah faktor-faktor yang membuat perubahan itu sulit dilakukan atau bahkan ditolak. Contoh dari restraining force meliputi kurangnya kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi baru, kebiasaan atau budaya kerja lama yang masih dipertahankan, resistansi pegawai senior yang merasa nyaman dengan cara lama, keterbatasan anggaran, serta minimnya fasilitas atau sarana pendukung. Semua faktor ini menciptakan hambatan yang menghalangi terjadinya perubahan. Selanjutnya adalah tujuan Force Field Analysis. Force Field Analysis mempunyai beberapa tujuan penting. Metode ini membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang mendukung perubahan dan mana yang menghambatnya. Dengan begitu, kita dapat melihat gambaran nyata dari situasi yang sedang dihadapi. Selain itu, FFA bertujuan untuk menentukan kekuatan pengaruh masing-masing faktor, sehingga organisasi dapat menyusun strategi
yang tepat untuk memperkuat pendorong dan mengurangi hambatan. Hasil akhir adalah keputusan perubahan yang lebih terukur dan berbasis data. Langkah-langkah untuk menganalisisnya, yang pertama ada tentukan isu, yang kedua identifikasi driving force, yang ketiga identifikasi restraining force, yang keempat berikan skor, kelima buat diagram force field, yang terakhir ada tarik kesimpulan. Untuk langkah-langkah yang lebih detailnya, yang pertama ada penjelasan tentang tentukan isu. Pertama, dalam force field analysis adalah menentukan isu atau perubahan yang ingin dilakukan. Isu ini bisa berupa program baru, kebijakan baru, inovasi teknologi, perubahan prosedur kerja, atau digitalisasi pelayanan. Dengan menentukan isu secara jelas di awal, kita dapat memetakan kekuatan pendorong dan penghambat secara lebih tepat dan relevan. Langkah yang kedua adalah identifikasi driving force. Setelah isu ditentukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi semua kekuatan pendorong yang mendukung perubahan tersebut. Pada tahap ini, penting untuk memikirkan semua faktor positif yang memberikan dorongan kekuatan pada organisasi untuk berubah. Semakin lengkap faktor yang diidentifikasi, semakin mudah organisasi memahami apa saja yang perlu diperkuat. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi restraining force. Setelah mengenali faktor pendorong, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi seluruh faktor yang menghambat perubahan. Kita harus jujur melihat kelemahan, hambatan struktural, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi yang mungkin muncul dari dalam organisasi. Tahap ini membantu organisasi memahami tantangan utama yang harus diatasi sebelum perubahan bisa berhasil. Langkah berikutnya yaitu berikan skor. Setiap faktor baik pendorong maupun penghambat kemudian diberikan skor berdasarkan tingkat pengaruhnya. Skor biasanya diberikan dalam skala 1-5, di mana angka 1 berarti pengaruhnya kecil dan angka 5 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Dengan adanya scoring, kita dapat melihat faktor mana yang paling dominan dan membutuhkan perhatian besar. Yang kelima yaitu buat diagram force field. Setelah semua faktor diidentifikasi dan diberi skor, langkah selanjutnya adalah membuat diagram force field. Diagram ini menampilkan dua sisi yang berlawanan. Sisi kiri berisi kekuatan pendorong, sementara sisi kanan berisi kekuatan penghambat. Panjang panah pada diagram menggambarkan seberapa besar skor atau pengaruh dari masing-masing faktor. Dengan melihat diagram ini, kita bisa langsung mengetahui apakah program didominasi oleh kekuatan pendorong atau penghambat. Langkah yang terakhir yaitu tarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah membandingkan total skor dari kedua sisi, kita dapat menentukan apakah perubahan layak dilakukan atau tidak. Jika pendorong lebih besar, maka perubahan dapat berjalan dengan mudah. Jika kekuatan penghambat terlalu dominan, maka organisasi perlu strategi khusus untuk mengurangi hambatan tersebut. Di sini ada contoh kasus digitalisasi e-office. Nah, untuk memahami lebih jauh, mari kita lihat contoh sederhana mengenai penerapan force field analysis dalam implementasi digitalisasi e-office di sebuah kecamatan. Digitalisasi e-office bertujuan untuk meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi penggunaan kertas, dan mempermudah proses administrasi. Nah, di sini ada diagram hasil analisis. Yang warna orange ini pendorong dan yang tidak berwarna itu adalah penghambat. Jika semua faktor diberi skor, hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan pendorong memiliki total skor 18, sedangkan kekuatan penghambat berada pada skor 16. Ini artinya perubahan tetap bisa dijalankan
Namun, perlu disertai strategi seperti pelatihan intensif bagi pegawai, penambahan perangkat teknologi, dan sosialisasi menyeluruh. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan FFA. Kelebihan, metodenya sederhana, mudah dipahami semua pihak, dapat digunakan untuk berbagai jenis perubahan, dan dapat membantu mengambil keputusan secara objektif. Lalu ada kekurangan, bergantung pada subjektivitas skor sehingga bisa berbeda hasilnya dan kurang cocok untuk masalah yang sangat kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Baik, di sini ada penutup. Dengan memahami force field analysis, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan di lingkungan organisasi. Metode ini membantu kita mengetahui apa yang harus diperkuat dan apa yang harus dikurangi agar perubahan dapat berjalan lebih efektif. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.